Sudah dok. Baik, saya mulai ya. Hari ini materi ketiga, pertemuan ketiga itu tentang metode dan metode ya. Di mana materi dan metode ini eh, biasanya diletakkan pada bab ketiga untuk aturannya di FKH ya. Jadi kalau yang bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan pustaka, bab tiga itu materi dan metode. Apa saja yang eh, mencakup materi dan metode itu ya. Jadi sebelum materi dan metode itu ada tinjauan pustaka. Jadi kalau kalian membuat skripsi ya setelah pendahuluan harus ada tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka itu meliputi semua teori-teori yang mendukung penelitian kita apapun ya, yang mendukung eh, penelitian kita, variabelnya, kemudian subjeknya, objeknya ya, penginduksinya, hewan cobanya, ya itu semua dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka, ya. Jadi tinjauan pustaka itu kutipan yang diulas ditujukan untuk memperjelas perhatian terhadap suatu masalah. Di dalamnya dikemukakan hal-hal yang sejalan atau bisa juga berlawanan pendapat yang dapat memecahkan masalah dalam penelitian. Dan intinya substansi yang dikutip dalam pustaka itu harus relevan, harus berkaitan. Semua apapun yang berkaitan dengan penelitian itu bisa dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka, ya. Terus eh, tidak ada kutipan dari buku saku atau petunjuk praktis. Jadi tidak boleh misalnya buku pratikum tidak boleh. Tidak ada kutipan dari internet yang bukan jurnal ya. Harus jurnal atau textbook ya. Semua kutipan sesuai dengan daftar pustaka. Artinya, apa yang kita tuliskan di tinjauan pustaka, jika ada, kan harus ada referensinya. Referensinya itu harus semua di apa terlihat di daftar pustaka. Jangan ada yang kelewat begitu, ya. Demikian juga yang di daftar pustaka, misalnya ada ditulis di daftar pustaka, tapi di dalam tidak ada. Bisa juga seperti itu, ya, nggak boleh itu. Kemudian semua sumber dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis, tahun, ya, tahun seperti tertulis dalam daftar pustaka. Terus tata cara penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan panduan yang digunakan. Misalnya, eh, panduan penulisan daftar pustaka di FKH, ya, daftar pustaka maupun pengutipan referensi itu menganut eh, apa metode penulisan nama kemudian tahun bukan penomoran ya. Kemudian pustaka yang digunakan itu harus baru, tidak boleh lebih dari 10 tahun dan sedapat mungkin 80% itu yang di bawah 5 tahun ya. Kecuali referensi itu merupakan penemuan sejarah ya. Misalnya taksonomi ya. Taksonomi kan yang menemukan orang tersebut, penemu tersebut yang bisa kita kutip, bukan orang yang mengutip terus kita tuliskan, bukan. Jadi aslinya siapa yang menemukan gitu, itu yang ditulis. Itu nggak apa-apa lebih dari eh, 10 tahun begitu ya. Kemudian selain itu pustaka lebih besar sama dengan 80% itu dari jurnal ya. Baik jurnal nasional maupun jurnal internasional ya, baik nasional atau nasional terakreditasi atau jurnal berstandar internasional atau yang bereputasi atau berimpact faktor ya. Tinjauan pustaka harus disusun menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjang atau ada sangkut pautnya dengan penelitian penulis. Sebaiknya mengambil sitasi dari jurnal yang ditulis oleh pembimbing, dosen pembimbing ya. Jadi sedapat mungkin ya adik-adik mahasiswa itu kalau mensitasi jurnal dari pembimbing, dari para dosen-dosen di FKH, begitu ya.
Ambil jurnalnya di mana? Jurnal-jurnal dari dosen pembimbing. Gampang ya, sekarang itu serba gampang, tidak seperti dulu. Kalau kita dulu itu harus dengan tenaga ya ke perpustakaan mengambil textbook-textbook yang tua-tua itu ya, yang tebal-tebal ya. Di perpustakaan mengambil buku yang tebal-tebal kemudian membaca satu persatu. Kalau sekarang tidak seperti itu ya. Sangat-sangat mudah untuk mencari eh, sesuatu apa ya, sesuatu yang ingin kita cari itu sangatlah mudah. Tinggal kita mau memasukkan kata kunci apa, ya. Jadi kalau kita mau citasi jurnalnya pembimbing gampang, tinggal buka Google Scholar, ya. Google Scholar, Scopus.com, itu gampang sekali. Atau nama pembimbingnya dengan kata kunci apa, boleh dari Google bisa. Tapi yang sudah pasti itu ada di Google Scholar, semua orang eh terek terekam, terekod di Google Scholar ya. Tinggal menuliskan namanya dengan betul ya, namanya dengan betul, baru kemudian keluar begitu ya. Semua apa yang ditulis oleh pembimbing maupun penguji-penguji atau dosen-dosen FKH ya. Kemudian bab ketiga dalam panduan itu isinya materi dan metode penelitian ya. Komponen materi dan metode itu pertama jenis rancangan penelitiannya apa. Kemudian kedua tentang besar sampel dan pemilihan sampelnya ya. Bagaimana? Besar sampelnya berapa ya? Tuh menghitungnya bagaimana ada caranya ya. Kemudian variabel penelitiannya apa? Setelah ditentukan variabel penelitian kan ada variabel independen, dependen, variabel kontrol ya. Baru kemudian dari variabel-variabel itu didefinisi operasionalkan ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dari variabel itu bagaimana cara mendapatkan variabel itu ya. Cara pengukurannya, cara satuannya apa, itu semua termasuk di dalam variabel definisi operasional variabel. Jadi yang didefinisi operasionalkan itu variabelnya ya, baik variabel independen, dependen, kontrol ya, gitu. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Kapan ya? Kemudian bahan dan materi penelitian, bahan-bahannya apa ya yang digunakan, alatnya apa, kemudian prosedur penelitiannya bagaimana, analisis datanya bagaimana, kemudian ditulis bagian kerangka operasionalnya, dan bagian kerangka operasional itu harus runtut beserta timelinenya. Timelinenya itu waktu-waktunya ya, dan orang dengan melihat bagian kerangka operasional itu sudah dapat melihat apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti, begitu ya. Yang pertama tadi jenis dan rancangan penelitian. Mahasiswa kalau menuliskan skripsi untuk untuk bab 3 materi dan metode penelitian itu pertama harus menuliskan jenis dan rancangan penelitiannya apa, jenis penelitiannya apa ya. Jenis penelitian itu ada beberapa teori. Ada yang mengatakan bahwa penelitian itu ada dua macam, eksperimental dan observasional ya. Ada yang mengatakan ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, tergantung memakai teori yang mana gitu ya. Ada yang mandang dari tujuan penerapan, intervensi penelitian, kuantitas data, tingkatan data, waktu pengambilan data, penggunaan data, melihat ke depan atau ke belakang, itu semua eh, macam-macam jenis penelitian ya. Jadi misalnya berdasarkan kuantitas data, jadi ada kualitas, ada kuantitas. Kemudian ada apa namanya cara cara intervensi penelitian, mengintervensi atau tidak. Kalau tidak berarti hanya observasi. Kalau diintervensi berarti eksperimental. Kalau melihat apa penelitian itu datanya dari mana atau data itu bagaimana cara mengambilnya ya. Mengambilnya waktu pengambilan misalnya di saat waktu yang sama berarti cross seksional.
di tahun ke belakang berat atau bisa bisa tahun ke depan, bisa tahun ke belakang, bisa retro, bisa cohort gitu ya. Jadi jenis penelitian berdasarkan tujuannya, ada penelitian dasar ya, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan ya. Dasar itu ya berarti eh, biasanya yang molekuler gitu itu merupakan penelitian dasar. Penelitian terapan itu sudah diterapkan eh, bagaimana aplikasinya penelitian itu ke objeknya langsung itu bagaimana nanti. Kemudian kalau sudah di apa diaplikasikan terus nanti ada pengembangan-pengembangan dari eh, penelitian terapan tersebut. Ini berdasarkan tujuannya. Kemudian berdasarkan eh, jadi yang basic itu penelitian secara teoritik sering disebut. Jadi lebih ke arah teoritis ya, tidak dimanfaatkan secara langsung. Kalau applied research itu langsung diterapkan ke objeknya dalam atau dalam kehidupan. Kalau pengembangan yang sudah ada itu dikembangkan ya, menghasilkan produk yang menyempurnakan produk yang sudah ada ya gitu. Produk ini bisa berupa berbagai hal seperti perangkat keras, buku, modul, alat bantu pembelajaran, atau perangkat lunak, program komputer, software, ya, model pembelajaran. Kalau pengembangan dari penelitian dasar dan penelitian terapan itu untuk menjembatani antara teori yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, gitu ya. Jenis penelitian intervensi, ya, intervensi. Jadi kalau ada intervensi dari peneliti atau perlakuan, jadi ada dibagi dua. Ada penelitian intervensi di intervensi ya, itu berarti ada perlakuan. Itu namanya penelitian eksperimental. Biasanya penelitian-penelitian di FKH itu eksperimental ya, jarang yang observasional. Kalau peneliti tidak memberikan perlakuan, hanya mengamati, misalnya Anda mau penelitian di rumah sakit hewan, RSHP, Anda hanya mengambil data sekunder gitu ya, atau mengamati pasien-pasien anjing yang datang bagaimana yang banyak apa penyakitnya apa gitu. Itu berarti observasional. Jadi hanya mengamati dan mengukur ya. Data tersebut tidak ada intervensi atau campur tangan peneliti, tidak diberi perlakuan apapun. Misalnya ada kasus PMK mau dilihat, kasus PMK di eh, kasus PMK di Sidoarjo misalnya atau di eh, di luar Surabaya misalnya ya di Tuban, di Lamongan begitu. Berapa sih kasus PMK? Bagaimana sih gejala-gejala yang ada apa di Tuban di ini apakah berbeda begitu gejalanya bisa seperti itu atau kasus AI, rabies, repeat breeding, kasus-kasus yang ada di pemeliharaan ekstensif dan lain-lain ya. Atau misalnya kasus resistensi antibiotik di KUDA, KUDB misalnya seperti itu bisa menjadi penelitian observasional ya. Kemudian jenis penelitian berdasarkan kuantitinya ya. Berdasarkan kuantitas data. Penelitian bidang sosial yang diperoleh penelitian dibagi menjadi tiga ya, ada kualitatif, kuantitatif, dan ada campuran gabungan ya. Kalau kuantitatif, kualitatif, kualitatif itu data yang diperoleh data ordinal peringkat atau eh, biasanya ada grading ya. Kalau kuantitatif datanya bisa kategorial, nominal, atau interval atau rasio ya, bisa seperti itu. Atau kalau campuran, campuran bisa dicampur kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kemudian jenis penelitian berdasarkan skala datanya ya. Skala data itu kan ada empat ya. Ada nominal, ordinal, kemudian interval, rasio ya.
Kalau yang dua, nominal dan ordinal, itu termasuk penelitian non-parametrik. Kalau yang interval dan rasio, itu penelitian parametrik. Jadi, banyak jenis penelitian berdasarkan sudut pandangnya, ya. Kemudian jenis penelitian berdasarkan waktunya tadi ya, berdasarkan waktu dibutuhkan untuk melakukan penelitian dapat dibagi dua, cross seksional dan longitudinal. Cross seksional itu jika penelitian hanya melakukan di satu waktu yang pendek ya. Jadi namanya cross seksional apa? Pada satu waktu tertentu. Jadi namanya cross seksional langsung dibelah di saat itu ya. Jadi tidak yang penelitian panjang ya. Itu namanya cross seksional. Jadi kalau misalnya mau penelitian di rumah sakit ya, di rumah sakit mengambil data pada saat pasien yang datang itu berarti cross seksional ya. Tapi kalau waktunya panjang, melihat ke belakang dengan waktu berapa 10 tahun, nggak mungkin kan penelitian 10 tahun ya. Maka dia akan melakukan penelitian dengan namanya time series ya. Dalam waktu kurun yang panjang, penelitian bertahap 2 sampai 3 tahun atau bisa 10 tahun melihat data sekunder 10 tahun ke belakang ya. Terus kemudian eh, ada jenis penelitian epidemiologi. Epidemiologi itu eh, yang tadi sebetulnya ada yang membagi kalau jenis waktunya itu ada cross seksional, ada retrospektif, ada kohort ya. Ada seperti itu yang membagi. Tapi ini saya sesuai ini saja ya karena ini kalau di apa kita supaya standar ya sudah saya mengikuti yang ini ya. Jadi kalau waktu itu biasanya ada cross seksional, ada kohort, ada retrospektif. Tapi ini dibagi kalau yang waktu hanya time series dan cross seksional, jadi sewaktu dan panjang gitu. Nah, yang retrospektif ini dilihat dari sudut pandang epidemiologi ya. Epidemiologi itu ada retrospektif ya, expose facto. Jadi penelitian ini mencari penyebab. Karena mencari penyebab, dia tidak bisa kan melihat ambil sampelnya yang akan datang. Jadi karena penyebab dia mengambil sampelnya itu ke belakang ya. Jadi penelitian bertujuan mencari penyebab yang mengakibatkan suatu data tertentu. Dalam hal ini, peneliti tidak memberikan perlakuan apapun, jadi penelitiannya hanya observasional. Misalnya timbulnya kasus PMK di Indonesia, setelah 36 tidak terjadi. Terus peneliti kemudian berusaha menelusuri yang bisa menjadi penyebab penyakit tersebut apa. Ya. Kalau kohort prospektif dari ke depan, melihat yang akan datang, mengamati yang apa yang akan terjadi, ya. Jadi penelitian bisa observasi longitudinal, bertujuan mengetahui akibat dari kejadian. Misalnya divaksin, bagaimana efeknya diikuti selama berapa tahun itu apa eh, kohort atau prospektif, ya. Jadi penggantian pejantan pada suatu populasi, perbaikan pakan dalam hewan, dalam peternakan, adanya wabah penyakit baru diikuti. Kenapa ya? Terus ada lagi jenis penelitian berdasarkan penggunaan datanya ya. Ada dua macam, inferensial dan deskriptif. Kalau yang inferensial ya, itu ada uji statistik ya. Jadi cirinya kalau inferensial itu ada kesimpulan. Dan kesimpulan ini bisa nantinya digeneralisasi. Sedangkan kalau deskriptif itu dari yang kecil menjadi besar, menjadi urean. Jadi dia tidak menarik kesimpulan. Dan deskriptif ini tidak berlaku umum ya, hanya berlaku di mana dia dilakukan penelitian gitu ya. Dan ya penelitian deskriptif itu tidak perlu uji statistik ya. Nah, ini skala data ya, skala data nominal. Skala data nominal itu hanya tidak ada grade ya, dia setara. Misalnya laki dan perempuan, itu kan setara ya.
apakah laki di bawah levelnya di bawah perempuan, perempuan di bawah enggak. Jadi hanya kategori saja ya. Sedangkan ordinal itu grade, ada level. Jelek, jelek sekali, jelek ya cukup, baik, baik sekali. Itu masuk skala ordinal. Sedangkan interval, interval itu jika pengukuran, hasil pengukuran. Tapi bedanya kalau interval itu ada selisih, misalnya pengukurannya 10 dan 20 ada selisih ya. Sebenarnya interval dan rasio itu sama ya. Bisa dihitung selisihnya. Bedanya apa? Bedanya di rasio itu ada nol mutlak gitu. Kalau interval tidak ada nol mutlak. Misalnya suhu tubuh. Suhu tubuh itu kan bisa 36, 35, 37, 38, 39, 40 begitu. Tapi kan tidak pernah ada nilai suhu tubuh nol ya. Itu berarti skalanya skala interval. Sedangkan skala rasio misalnya berat ya. Eh atau misalnya ini apa namanya? Jumlah bakteri ya, jumlah bakteri hasil pemberian antibiotik gitu. Ada yang tidak bisa tumbuh berarti kan nol, memang tidak ada nol ya, berarti ada nilai nol mutlak, berarti itu adalah skalanya rasio gitu ya. Ini contoh-contoh ya skala nominal, jadi yang paling sederhana. Jadi eh, dihasilkan objek nilai angka sama tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Dari 30 ekor sapi ada 5 ekor yang kawin berulang, 25 ekor normal gitu ya. Dia hanya ada dua kategori. Jadi 100 ada 15 stunting, 85 normal. Dari 1 juta sperma ada 30 tidak berkepala, 45 tidak ada ekor gitu ya. Jumlah sel hati, nekrosis, kardioreksi ini skala nominal ya. Kalau ordinal ada level seperti tadi ya, tingkatan ada tingkatannya. Rasa tidak enak, enak, enak sekali ya. Derajat keparahan penyakit, eh, misalnya parah, parah sekali, parah, cukup parah, tidak parah, tidak parah sama sekali gitu ya. Terus kalau skala interval tadi ya, ada antar peringkat mempunyai arti, jarak antar data diketahui ukurannya, tidak ada nilai nol mutlak ya. Misalnya suhu air, eh, nilai nol pada suhu air itu bukan berarti apa? Tidak tidak ada suhunya ya, tapi suhunya nol itu dingin gitu ya. Terus kemudian apa? Nilai nilai nol atau pH yang pH apa? pH 1 dengan 7 bukan tingkatan, tapi kalau 1 itu asam, kalau di atas 7 itu basa begitu ya, itu interval. Kalau rasio itu memang nolnya ada nol mutlak, misalnya berat badan, tinggi badan, ukuran kandang gitu ya. Jenis dan rancangan penelitian. Tadi sudah dijelaskan jenis penelitian eh, apakah eksperimental, observasional, atau cross-seksional, kohort, apa retrospektif, jenis datanya kuantitatif, kualitatif, atau campuran ya. Tuh harus ditentukan ya jenis dan rancangannya. Terus kemudian setelah itu baru dihitung besar sampelnya ya, besar sampel, pemilihan sampelnya bagaimana. Ya, kalau observasional itu harus dihitung. Kalau observasional dalam suatu populasi harus dihitung bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel ya. Kalau memilih sampelnya menurut kriteria itu namanya purposive sampling. Ada purposive sampling, ada apa namanya? Simple random sampling ya, cluster sampling, multi-set sampling ya. Terus ada apa namanya? Snowball ya, snowball sampling begitu. Terus kalau penelitian eksperimental tidak perlu
populasi, menyebutkan populasi karena kita langsung menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan menurut rumus. Rumus yang paling sederhana itu menggunakan rumus Federer. Tapi ada sebetulnya rumus-rumus yang digunakan misalnya eksperimental pada pada misalnya kasus penyakit X gitu dengan data-data empirisnya ada begitu itu bisa dihitung jumlah sampelnya gitu ya. Jadi ini contoh penelitian eksperimental dengan menghitung rumus yang paling mudah sekali ya, menggunakan rumus Federer. Jadi ada rumus Federer itu ada dua macam, T dalam kurung N-1 lebih besar sama dengan 15, atau T-1 kali N-1 lebih besar sama dengan 15. Ini kalau menggunakan ini maka jika perlakuannya 4, maka menggunakan rumus yang jadi ada dua ya. Jadi kalau misalnya ini contoh jika perlakuannya 4 maka berapa ulangannya? Ulangannya ketemunya N. Ini menggunakan rumus ini ya. Jika perlakuannya 5 ketemunya berapa? Ketemunya ulangannya 5 gitu. Ini menggunakan rumus Federer. Nah, kalau penelitian observasional itu menggunakan rumus sampelnya ini ya. Jadi jika diketahui besar populasinya N misalnya penduduk Indonesia 200 juta gitu. Maka untuk rumus penelitian cross seksional maka jumlah sampelnya berapa menurut rumus ini ya. Dengan N itu jumlah sampel minimal yang diperlukan, Z kuadrat 1 min alfa per 2 itu adalah nilai distribusi normal baku. Ini lihatnya Z kuadrat 1 min ini dilihat dari tabel Z ya, pada alfanya menggunakan alfa berapa? 0,05 atau 0,01 ya. Terus P-nya itu proporsi di populasi. Q-nya 1 min P. P-nya nanti berapa ya yang digunakan. Terus D kesalahan absolut yang ditolerir ini dari eh, penelitian atau kasus yang sudah ada gitu. Jika besar populasi diketahui bisa menggunakan rumus Slovin ini ya, rumusnya N itu banyak sampel yang diperlukan, N jumlah total populasi, tingkat kesalahannya mau berapa? 0,05 atau 1% ya. Ini contoh misalnya ada 10 ekor domba, tingkat kesalahan yang diinginkan 5%, maka 1000 dibagi 1 plus 1000 kali tingkat kesalahannya kan 0,05 kuadrat. Ketemunya seperti ini, maka dari 1000 ekor itu diambil 286 ekor ya. Penelitian kohort ya. Penelitian kohort itu menggunakan rumus ini ya. Sama N jumlah sampel, Z1 alfa itu nilai pada distribusi normal, kemudian Z1 min B itu nilai pada distribusi normal standarnya berapa, ya. Tetanya standar deviasi yang sudah ada itu berapa, yang dari penelitian sebelumnya atau di kasus yang sudah ada. Kemudian U1 min outcome, U2 min outcome yang tidak terpapar. Jadi ini sebetulnya kan penelitian kohort ke depan, artinya sudah ada kasus sebelumnya, itu bisa dihitung ya. Kasus sebelumnya itu bagaimana, main outcome-nya yang tidak terpapar berapa, yang terpapar berapa, baru kemudian eh, dihitung jumlah sampelnya gitu ya. Ini kalau case control ya, menggunakan rumus ini hampir sama ya. Ini contohnya cara menghitung N-nya ya, jumlah sampelnya. Z-nya nilai Z pada 96 tingkat kepercayaan ini pada tingkat kepercayaan 95% itu nilai Z-nya itu 1,98, tinggal masukkan 1,98 Z kuadratnya ya. P-nya prevalensinya eh, dari penelitian atau dari studi epidemiologi ditemukan 16%, maka dimasukkan ya. P-nya 16%, 0,16. Kemudian D-nya desired absolute precision ini juga dari presisinya, ini dari apa?
keadaan sebelumnya 4%, maka dimasukkan ya 0,04 kuadrat ya. Ketemunya 323 sampel gitu ya. Kemudian yang gampang juga kalau kita mau penelitian eh, menggunakan mengambil besar sampel menggunakan rumus Lameso itu Z kuadrat alfa P kali Q per 2D kuadrat sama ya tadi. D itu kesalahan absolut yang bisa ditolerir, Q itu satu min P itu proporsi di populasi, alfa derajat kepercayaan yang mau kita gunakan ya. Z2 alfa min alfa per 2 nilai distribusi pada tabel Z itu berapa? Biasanya 1,98 ya yang digunakan. Nah, ini kalau ini menggunakan P-nya prevalensinya 90%, berarti 0,9 ya. Jadi satu min P-nya kan 0,9, berarti 1 dikurangi 0,9, berarti 0,1 gitu ya. Jadi ini 0,9 kali 0,1. Terus ini apa? 0,05 kali 0,05 ya. Ini kan L kuadrat. L-nya tingkat penyimpangan berapa? Biasanya kalau mau 95% berarti tingkat penyimpangan samplingnya 5% saja gitu ya. Jadi ketemu 145 ekor. Jadi rumus-rumus sampel itu banyak sekali, kita mau pakai yang mana gitu ya. Tergantung eh, keadaan yang ada gitu. Kemudian variabel penelitian itu ada variabel bebas dan variabel tergantung, serta variabel kendali atau kontrol. Bebas itu atau independen itu tidak dipengaruhi ya, yang tidak dipengaruhi faktor yang justru dia yang akan mempengaruhi hasil ya. Pada penelitian eksperimental perlakuan ini diberikan ya, misalnya dosis obat, eh, dosis pemberian antibiotik, dosis pemberian prebiotik, dosis tambahan feed aditif itu ya, itu variabel bebas. Kemudian variabel tergantung itu variabel apa yang mau kita amati, bisa kadar kolesterol, bisa berat badan, bisa pertambahan berat badan, bisa FCR-nya, macam-macam. Kemudian variabel kendali tergantung yang mau dikendalikan apa, supaya data yang dihasilkan itu tidak bias, tidak terpengaruh oleh adanya keragaman variabel. Misalnya umur harus seragam, diusahakan seragam. Tidak seragam itu boleh asal tidak ekstrim gitu ya. Misalnya umur tikus ya. Umur tikus biasanya kan yang digunakan 2 sampai 3 bulan ya karena sudah matang ya di umur yang mature atau sudah apa sudah eh, apanya sudah mengalami siklus birahi ya, sudah mengalami siklus birahi. Umur, jenis kelamin ya. Mau ditentukan jenis kelaminnya apa? Jantan semua atau betina semua tergantung ya. Umur berapa yang mau digunakan itu variabel kendali. Definisi operasional bukan hanya sekedar definisi namun lebih kepada operasional penelitian sehingga didapatkan data variabel tergantung, variabel bebas itu bagaimana ya? Bagaimana mendapatkan datanya ya? Misalnya flash test diambil setiap hari selama 7 hari terakhir, dilakukan pagi bla bla bla, ditimbang diambil 2. Ini ini cara definisi operasional, cara mendapatkan fesesnya, sampelnya itu bagaimana ya supaya tidak salah ya gitu. Berat feses basah per hari 80 diambil sampel, terus kemudian dihitung kecenaan zat kasarnya gitu ya. Jadi misalnya ini, jadi definisi operasional itu kalau bisa dibuat tabel ya. Tapi biasanya kalau di FKH tidak dibuat tabel. Jadi variabelnya apa? Variabel ini kan variabel tergantungnya. Definisi operasionalnya bagaimana? Ekspresi TGF ginjal diketahui dengan pemeriksaan secara apa diperoleh ekspresi ini IHC gitu ya. Terus kemudian cara pengukurannya bagaimana dengan melihat
pakai mikroskopnya apa, berapa lapang pandang, ya, bagaimana cara mendapatkan ekspresinya itu, apakah hanya dilihat jumlah yang coklat saja, tidak dilihat grading warnanya, gitu ya. Terus alat ukurnya apa? Menggunakan mikroskop cahaya misalnya ya. Skalanya apa? Skalanya interval. Bisa interval, bisa ini sebetulnya skala rasio ya karena ekspresi itu bisa tidak ada. Nol. Nol itu memang tidak ada berarti harusnya rasio ya. Gitu. Misalnya kadar MMP urin gitu. Itu pakai ELISA reader ya. Itu bisa rasio. eh tapi ekspresi TGF beta 1 itu kenapa di sini interval tidak punya nol karena tidak dianggap bisa interval ya karena dianggap nol nol itu tidak ada tapi bisa juga eh, nol mutlak itu bahwa kalau nol itu artinya bukan artinya kosong gitu bisa ya artinya kalau nol itu mungkin normal gitu ya bisa seperti itu. Terus kemudian bahan penelitian disebutkan apa saja yang digunakan ya. Kemudian instrumen penelitian, apa alat-alat yang digunakan, dijelaskan dengan pasti alatnya apa, mereknya apa, begitu. Bahan pun juga demikian, bahan itu disebutkan bahan yang digunakan apa, dari mana produsennya, begitu ya. Terus kemudian lokasi disebutkan dan waktunya, ya waktunya kapan, lokasinya di mana saja penelitian dilakukan gitu. Terus perlakuan penelitian disebutkan runtut, mulai mengerjakan apa, sampai nanti analisis data, sampai nanti misalnya menggunakan hewan coba, sampai nanti bagaimana mengambil sampel yang akan diperiksa, begitu ya. Disebutkan runtut, perlakuan apa saja diurut dari mulai melakukan apa, adaptasi, kemudian mempersiapkan bahan-bahannya, itu semua ditulis ya, gitu. Terus kemudian perlakuannya itu apa saja, dibuat kelompok-kelompok apa saja, itu juga ditulis semua ya. Terus prosedur pengambilan, pengumpulan datanya, itu bagaimana cara mendapatkan datanya ya. Terus kemudian analisis data itu jika penelitian itu eksperimental menggunakan uji statistik, maka dicantumkan analisis datanya menggunakan apa. Misalnya penelitian itu penelitian kuantitatif, mau melihat perbedaan di antara perlakuan, bisa memakai ANOVA ya. Kemudian dilanjut dengan jarak uji apa? Uji misalnya untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan itu ya, mau menggunakan Duncan, Tukey dan lain sebagainya gitu ya. Terus disebutkan juga studi apa pustakanya ya. Terus ini terakhir untuk membuat proposal harus ada bahkan kerangka operasional dibuat mulai apa saja yang mau dilakukan awal-awal sampai nanti analisis data dan juga harus ada timelinenya, waktunya ya berapa sampai berapa begitu ya. Nah, ini contoh uji analisis statistik ya. Kalau jenis datanya nominal ya, perlakuannya kecil, maka bisa menggunakan eh, kalau perlakuannya sedikit kecil binomial. Kalau besar pakai cheese kuadrat. Terus kalau eh, ada perlakuan dependen pakai McNemer ya. Datanya dependen. Kalau independen pakai Fisher atau Chi kuadrat. Ya, kalau perlakuannya lebih dari 3 eh, dependen pakai kohren. Kalau lebih dari 3 perlakuan eh, independen pakai Chi squad. Kalau skala ordinal datanya kecil pakai run, besar juga run atau pakai Kolmogorov-Smirnov. Atau kalau datanya kecil pakai Shapiro-Wilk ya. Kemudian skala ordinal itu kalau ada 2 perlakuan, kalau tadi ada 1 perlakuan dan jumlahnya kecil ya,
itu pakai run. Satu perlakuan jumlahnya besar pakai run atau Kolmogorov. Kalau dua perlakuan pakai Singh atau Wilcoxon ya. Kalau dua perlakuan skalanya datanya independen. Kalau tadi skala datanya dependen. Kalau independen pakai one man Whitney ya. Kemudian kalau lebih dari tiga pakai Friedman. Kalau eh, lebih dari tiga datanya independen pakai Kruskal-Wallis ya gitu. Kemudian kalau skalanya interval atau rasio, kalau satu perlakuan jumlahnya kecil pakai uji T. Kalau jumlahnya besar pakai uji Z ya. Terus kemudian kalau dua perlakuan datanya dependen pakai uji T sampel dependen, PRT test. Kalau dua perlakuan datanya independen pakai uji T sampel uji T dua sampel yang independen ya. Kalau lebih dari tiga perlakuan eh, datanya independen pakai ANAVA ya. Bisa RA, bisa RAL, bisa RAK, bisa RBSL ya. Atau ANAVA dua faktor ya. Tuh. Itu mungkin ya untuk materi dari pertemuan ketiga. Sekarang kita masuk materi untuk pertemuan keempat. Sampai di sini mau ada yang mau ditanyakan? Ini pada tidur mungkin ya mendengarkannya sambil tiduran. Jadi nggak ada yang tanya, nggak ada yang eh, menyimak ya. Jadi saya ngomong sama tembok. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Marsa Salsabila coba buka semua. Kalau yang nggak dibuka, nggak akan saya presensi ya. Untuk melihat kalian menyiap apa enggak, ini ada waktu 5 menit sebelum masuk ke eh, apa materi keempat ya. Menurut intervensinya ya, penelitian itu ada dua macam ya. Penelitian apa dan apa? Coba siapa ya? eh yang nggak dibuka mungkin ya, nggak dibuka ininya, nggak dibuka kameranya. Marsa Salsabila, Marsa Salsabila nggak ada ya. Sabita, Nazwa nggak ada. Muhammad Ilham nggak ada juga ya. eh Ade Laksono, menurut menurut intervensi penelitian ada dua macam, penelitian apa dan apa? Penelitian observasional sama eksperimental. Oke, berarti menyimak ya. Kalau menurut waktunya atau penelitian epidemiologi, penelitian itu ada berapa macam? Putri Nabila, karena nggak ada yang tanya ya, jadi saya yang tanya. Putri Nabila, Iya, Dok. gimana? Ada Menurut cross-seksional sama longitudinal. menurut epidemiologi loh ya, epidemiologi mau melihat eh, penyebabnya
dan mau melihat akibatnya. Kalau akibat kan ke depan, kalau melihat penyebabnya ke belakang. Itu apa dan apa? Retrospektif sama cohort. Retrospektif dan kohort. Kalau yang retro itu yang apa, Devi? Kalau retro itu yang apa? Kohort itu yang apa? Kalau retro itu bertujuan untuk mencari penyebab yang mengakibatkan datanya. Datanya Kalau bagaimana? Datanya gimana cara mengambil datanya? Kalau yang retro. observasi, Iya, termasuk observasi. Cuman cara mengambil datanya bagaimana? Data yang akan terjadi atau data yang sudah ada di belakang ke belakangnya atau gimana? dari ke belakang. Kalau retro yang ke belakang, kalau yang cohort yang data ke depan ya, sampel yang masuk yang akan datang dengan klasifikasi yang akan kita ambil tujuannya apa gitu ya. Baik. Ini yang untuk pertemuan pertama presensi dulu ya. Ya. Hampir sama tadi sebenarnya sudah ada ya rancangan penelitian. Tapi tadi itu banyak jenis penelitian ya. Ini saya stop share. Eh, ini sudah terlihat belum ya untuk yang Belum terlihat PPT-nya, dokter. Masih yang absensi tadi. absensi ya? Pak meeting. Stop share. Sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke, saya mulai lagi. Jadi tadi kan bab ketiga itu ada jenis dan rancangan penelitian ya. Jenis penelitian beda dengan rancangan penelitian. Kalau jenis penelitian tadi ada penelitian eksperimental, observasional, kualitatif, kuantitatif, tergantung mau melihat dari sudut pandang apa gitu ya. Kalau rancangan penelitian itu eh, perencanaan penelitian atau pelaksanaan penelitiannya nanti bagaimana ya. Terus manfaat rancangan penelitian apa ya, macam-macamnya apa nanti kita lihat. Jadi rancangan penelitian itu proses yang sistematik, terkontrol dan eh, terencana ya, dari beberapa tahap yang logis. Jadi rancangan penelitian itu proses yang diperlukan untuk perencanaan atau pelaksanaan pada tahap-tahap penelitian. Tahap ini dilakukan setelah rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis itu diperkirakan. Selanjutnya dibutuhkan data apa dan caranya yang harus dilakukan untuk mendapatkan data itu bagaimana, serta bagaimana cara menganalisis data yang akan diperoleh gitu ya. Untuk mewujudkan pencarian dan analisis data dalam rangka pembuktian hipotesis diperlukan suatu perencanaan tindakan yang dinamakan rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu bisa merupakan suatu
satu analisis data ya. Mau dianalisis datanya nanti seperti apa gitu ya. Menggunakan kalau kelompoknya banyak, kemudian sampel datanya independen begitu ya. Menggunakan rancangan penelitian apa gitu. Apakah rancangan acak lengkap? Jadi kalau rancangan acak lengkap berarti penelitiannya itu pengambilan datanya secara acak gitu ya. Terus kemudian rancangan penelitian itu bisa diartikan rencana atau kerangka kerja menyeluruh yang memuat seluruh prosedur penelitian mulai dari penyiapan sampel, metode pengumpulan data, analisis data hingga kesimpulan untuk menjawab pertanyaan kesimpulan dari mana? Dari hasil analisis data ya. Rancangan penelitian meliputi tahap penentuan sampel, cara pengumpulan data, variabel penelitian, analisis data, dan pembuatan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Ya. Manfaatnya apa? Sebagai blueprint kerangka operasional penelitian. Menegaskan intensitas, kedalaman, dan ekstensitas atau keluasan penelitian. Ya. Kedalaman dan keluasan penelitian. Memperkirakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dan merencanakan alternatif pengatasannya. Mengetahui keterbatasan atau kelemahan hasil penelitian. Macam rancangan penelitian berdasarkan tujuannya, ya. Ini sebetulnya hampir sama sih sebetulnya ya. Tadi kan jenis penelitian, rancangan penelitian, jenis penelitian sebenarnya berbeda ya, jenis penelitian dengan rancangan. Kalau jenis ya jenisnya penelitian apa? Kalau rancangan eh, lebih ke arah sebetulnya ya, tapi ini ya sudah, ini ditulis seperti ini ya udah. Rancangan penelitian itu lebih ke arah nanti analisis yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan itu dan apa? Menguji hipotesis itu dengan cara seperti apa gitu sebetulnya. Tapi ini dicampur ya. Jadi ini tadi kan sudah ada jenis penelitian berdasarkan tujuan, penelitian dasar ya, penelitian aplikatif, kemudian penelitian penelitian apa namanya terapan gitu ya. Jadi ini masih sekitar contoh-contoh penelitian dasar ya. Misalnya proses biologis, genetik mendasari pertumbuhan otot, kan tidak dapat diaplikasikan kan, hanya melihat pertumbuhan otot itu bagaimana menurut teorinya, berdasarkan teori, berdasarkan apa namanya, jadi pengamatan berdasarkan teori yang ada gitu. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai baru kemudian dilakukan penelitian terapannya gitu. Penelitian dengan karakteristik kualitatif dan genetik sapi Bali ya, perkembangan organ pencernaan sapi potong di umur 1 hari sampai 3 bulan bagaimana, penelitian respon fisiologis ayam KUB terhadap kondisi heat stress bagaimana, itu semua termasuk contoh penelitian dasar ya. Contoh-contoh yang lain misalnya ini kalau mau nanti penelitian, kalian mau penelitian dasar ya, termasuk penelitian dasar, itu ada misalnya bidang nutrisi ternak, misalnya ekspresi gen transporter nutrien akibat asam amino. Fokus penelitiannya di biologi molekuler sistem pencernaan, genetika ternak. Ini masih seputar karena yang ini apa? Prof. Anam ya ini PCMK-nya jadi seputar ini nutrisi ya, peternakan seperti itu. Tapi kalau misalnya tentang farmako, penelitian dasar itu bisa penelitian in silico itu termasuk penelitian dasar ya. Belum terapan, masih melihat secara teori gitu ya. Eh, kemudian apa namanya penelitian tentang efek misalnya biji mahoni terhadap kadar terhadap gambaran darah misalnya itu masih termasuk
termasuk dasar ya, termasuk dasar bukan terapan, masih belum digunakan ke objeknya langsung, masih di hewan coba ya, masih di hewan coba. Sedangkan penelitian terapan ini misalnya penambahan enzim fitase terhadap performa ayam broiler langsung ke ayamnya, begitu sudah diterapkan, bagaimana pengaruhnya. Itu penelitian-penelitian terapan. Contoh yang lain ini bidang-bidang sesuai bidangnya ya. Bidang reproduksi misalnya hormon sinkronisasi untuk meningkatkan keberhasilan IB itu sudah terapan langsung kan ya. Dan disinfektan kesehatan dan manajemen, desinfektan herbal untuk mencegah diare, teknologi peternakan, pakan otomatis berbasis mikrokontroler. Jadi istilahnya kalau terapan ya sudah langsung diaplikasikan eh, ke objeknya langsung. Kalau objeknya itu biasanya digunakan di sapi, ya langsung digunakan di sapi. Tidak di hewan coba lagi. Itu sudah terapan. Ya. Kalau pengembangan yang sudah ada misalnya pemakaian probiotik itu kan sudah ada, tapi lebih dikembangkan lagi, mau disempurnakan, mau oh ternyata probiotik apa namanya yang lebih bagus itu harusnya yang eh, ke apa yang masih aktif bakterinya masih aktif sampai di pencernaan misalnya sampai 100% itu masih hidup bakterinya bagaimana. Itu berarti kan sudah ada tapi dikembangkan lagi, diperbaiki lagi. Itu penelitian pengembangan, research and development R&D ya. Biasanya di suatu perusahaan pabrik itu punya R&D ya. Jadi kalau Anda ditaruh di R&D itu kalau Anda senang penelitian enak, bagus ya akan terus-terus apa inovasi-inovasi apa begitu ya. Itu biasanya diperlukan ya di perusahaan apapun ya. Ini contohnya pengembangan pakan fermentasi berbasis limbah kulit singkong dan dedak padi untuk sapi potong, formulasi, fermentasi dan uji lapangan. Ya, itu termasuk pengembangan. Contoh lain, pengembangan alat inkubasi telur ayam otomatis berbasis Arduino dengan sensor suhu. Itu sudah ada kan, tapi dikembangkan lagi. Menggunakan otomatis, teknologi otomatisasi untuk pembibitan unggas, gitu. Terus kemudian formulasi snack susu kambing instan untuk anak sekolah, sebetulnya kan sudah ada, tapi pengembangannya produk olahan susu itu dikasih nilai tambah apa, gitu ya, dan sebagainya. Terus kalau berdasarkan skala data yang didapat, ya, ini sebetulnya termasuk jenis penelitian juga tadi, penelitian non parametrik dan parametrik, ya. Jadi kalau non parametrik, kalau datanya nominal atau ordinal, kalau datanya rasio atau interval itu berarti parametrik, ya. Ini contohnya ya, contoh data nominal, misalnya. Pemerintah akan memberikan bantuan berupa ternak pada masyarakat untuk itu perlu data tentang jenis ternak yang disukai masyarakat di Kecamatan Ngablak, Magelang. Kemudian dilakukan survei dengan mengisi pilihan ternak. Apakah ayam pedaging, ayam petelur, sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kelinci, dan sebagainya. Selanjutnya, di data frekuensinya masing-masing. Ya. Nah, dari data itu dicapai apa? Misalnya yang ayam petelur berapa, yang pedaging berapa gitu. Contoh lain rasa pakan kucing ya. Berapa preferensi yang laku, yang bagaimana rasanya, atau prevalensi penyakit rabies di Kabupaten Karangasem, preferensi strain ayam broiler yang disukai peternak, prevalensi jenis peternak pada ayam itu semua contoh-contoh apa penelitian dengan data nominal ya. Kalau yang dengan data ordinal ada leveling ya, ada level grade ya dari penilaian. Data ordinal itu berarti ada kategori penelitian, ada level-level grade-nya. Misalnya evaluasi kualitas pakan berdasarkan palatabilitasnya. Sangat tidak suka, medium, sangat suka.
Penelitian tingkat kesembuhan penyakit pada kucing 30%, 65, 80, atau harusnya tingkatannya ini apa konstan ya. Tidak acak gini. Misalnya 30, 50, 70, 90, atau 100%, 80, 60, 40 seperti itu. Atau urut mulai 10, 20, 30 sampai 100 bisa seperti itu. Terus mengukur pH intestin ayam dengan kertas lakmus. Misalnya, tapi nilainya bukan berupa nilai angka. Kalau nilai angka beda lagi, bukan skala ordinal, tapi skala interval, ya. Kalau mengukur pH intestin, misalnya nilai yang kurang dari 3, lebih dari 3, di atas 7, di atas 9, gitu. Ya, ada grade-nya. Nilai warna kuning telur menggunakan Color Fact, itu jadi nilainya ada grade-nya nanti gitu ya. Kalau penelitian parametrik itu datanya berupa data interval atau data rasio ya. Kemudian data tersebut diukur oleh suatu alat dan menghasilkan data. Namanya itu data rasio. Bisa interval tergantung ada nol absolutnya apa tidak. Kalau ada nol absolut itu berarti skala datanya skala data rasio. Kemudian kalau skala datanya rasio atau interval, maka menggunakan uji statistik. Bisa uji statistiknya namanya uji statistik parametrik. Tapi kalau penelitiannya non parametrik, uji statistiknya uji statistik non parametrik. Ada macam-macam nanti. Nah, kalau yang uji parametrik statistik ada ANOVA, RAL, RAK, ya dan lain-lain gitu. Contohnya yang skala interval mengukur pH leleran vagina, mengukur suhu rektal, ya, mengukur warna kuning telur, mengukur kualitas air susu, mengukur kualitas sperma, semua ini eh, apa namanya? Skalanya skala interval, ya, tidak ada nol mutlak. Kemudian kalau yang rasio itu ada nol mutlak, misalnya konsumsi pakan berapa, pertambahan berat badan, efisiensi pakan, produksi susu, biaya per kilo ayam hidup, pendapatan per ekor, berat badan, jumlah produksi susu, analisis profit usaha, dan sebagainya ya. Berdasarkan keterlibatan ini sebetulnya hampir sama mengulang yang tadi ya. Tapi ya sudah, ini yang diberikan oleh koordinator ya. Koordinator mata kuliah Medpen dan Statistika. Keterlibatan tadi ada penelitian eksperimental, ada penelitian observasional ya. Ini kalau yang eksperimental, memberi perlakuan ya. Memberi perlakuannya apa? Memberi dedak fermentasi, memberi substitusi rumput gajah, memberi campuran meniran, kedelai terproteksi dan minyak ikan lemuru, suplementasi urea dengan fermentasi gitu ya. Jadi ada perlakuan. Terus kemudian penelitian eksperimental itu ada 3, dibagi 3. Ada pre-eksperimental tanpa kelompok kontrol dan randomisasi. Ada quasi eksperimental, ada kelompok kontrol tanpa randomisasi. Ada true eksperimental, jadi ada kelompok kontrol dan randomisasi. Ya, jadi kalau yang biasanya kita lakukan itu yang true eksperimental kan, ya, mahasiswa FKH ya biasa penelitian menggunakan true eksperimental karena ada kelompok dan proses pembagian kelompoknya itu secara random gitu ya. Kalau quasi itu ada kelompok kontrol tapi tanpa randomisasi. Kalau pre-eksperimental tanpa kelompok kontrol tapi ada randomisasi, jadi kebalikan ya.
berbalikan antara pre dan quasi. Kalau quasi tanpa random, kalau pre tanpa kontrol. Kalau true, dua-duanya dilakukan. Ya. Ini yang pre-eksperimental. Pre-eksperimental itu tadi kan dengan random. Ya, ada randomnya, tapi tanpa kontrol. Ya. Contohnya pemberian pakan fermentasi limbah sayur terhadap pertambahan bobot badan domba lokal. Ya. Dia tanpa kelompok kontrol, ya. Jadi dia one group pre dan post test. Jadi tidak ada kelompok kontrol. Jadi kontrolnya diambil dari mana? Diambil dari eh, uji awal. Jadi sebelum diberi perlakuan dia diukur. Setelah diberi perlakuan dia diukur lagi, gitu ya. Jadi perlakuannya di antara observasi 1 dan observasi 2, gitu ya. Itu namanya pre-eksperimental, ya. Tapi ada apa? Kalau pre-eksperimen tanpa kelompok kontrol dan tanpa juga randomisasi. Tapi kalau quasi ada kelompok kontrol tanpa random gitu ya. Jadi kalau pre-eksperimental tanpa random juga ini langsung ya. Langsung berapa gitu. Kemudian kalau quasi itu eh, tanpa random juga ya. Tapi ada kelompok kontrol gitu ya. Ini contohnya pemberian probiotik cair dalam air minum terhadap bobot badan dan konversi pakan. Jadi sama-sama eh, sama-sama apa namanya? Sama-sama seperti tadi pre pre-eksperimental, tapi di sini ada dua kelompok. Sehingga kalau ada dua kelompok, kelompok A itu yang sebagai kontrolnya, B itu yang eh, sebagai yang diberi perlakuan gitu ya. Tapi diukurnya pre dan post juga dan tanpa randomisasi. Pengukuran awal pemberian X itu perlakuan, kemudian akhir perlakuan juga diukur. Itu quasi. Kalau true itu ada kelompok kontrolnya. Jadi tingkat penambahan tepung daun indigo vera dalam rangsung terhadap performa pertumbuhan kambing etawa. Jadi jenis penelitiannya complete randomized design ya. Jadi ini dibagi beberapa kelompok, ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan ya. Dan pembagian kelompoknya itu dilakukan secara acak gitu. Jadi menggunakan misalnya dari hasil perhitungan ulangannya ada 5, perlakuannya ada 4. Jadi total 20 kambing yang disediakan. Nah, 20 kambing ini tidak serta-merta langsung dibagi, tapi harus dilakukan pembagian sampling secara acak. Acak sederhana itu biasanya pakai lotre atau bilangan acak ya, atau bisa pakai spin bisa ya. Setelah semua kambing diberi nomor, kelompok P0 didapat nomor berapa saja kambingnya, 5 ekor gitu ya. Kemudian diberi perlakuan kemudian diukur ya. Itu yang true eksperimental gitu. Kemudian penelitian observasional yang tidak memberi perlakuan pada objek sampel ya, tidak memberikan perlakuan, hanya melihat atau mengamati tanpa ada campur tangan penelitian. Tapi tetap ada pengukuran ya. Misalnya ada ini contohnya penelitian pada sapi mengalami repeat breeding ya. Penelitian dapat mencari data tentang prevalensi kejadian, faktor resiko, penggunaan peternak tentang deteksi birahi, kebersihan kandang, pemberian pakan, riwayat indukan sapi dan saudaranya dan lain-lain ya. Contoh lain penelitian pada ayam sapi tentang PMK ya. Mencari data prevalensi kejadian di kecamatan atau di Kabupaten Lamongan, Sidoarjo gitu ya. Gejalanya apa saja, faktor resikonya apa, kebersihan kandang, riwayat dan lain sebagainya itu
observasional. Ini tadi berdasarkan waktu cross-seksional ya. Kohort ya, cross-seksional berarti sewaktu itu. Jadi dalam waktu yang sama. Itu dilakukan pengamatan. Longitudinal time series, jadi lebih panjang waktunya. Kalau yang retro ke belakang, kalau yang kohort ke depan, prospektif dan expose waktu ya. eh yang expose waktu atau retrospektif itu untuk mencari penyebab ya, karena kita lihatnya ke belakang, nggak bisa penyebab itu ke depan ya, pasti ke belakang. Ada pasien kucing dengan kondisi bulu jelek. Penelitian dilakukan mencari penyebab apakah nutrisinya kurang, bagaimana asupan nutrisi yang diberikan selama ini. Kan dilihat datanya ke belakang dari eh, sejarahnya gitu ya. Kuantitasnya, kualitasnya, palatabilitas juga atau tidak gitu ya. Ditemukan daging ayam dengan kualitas tidak sesuai standar. Penelitian ditujukan mencari penyebab apakah terjadi stres atau sebab lain. Bagaimana kondisi kandangnya, bagaimana aliran udaranya, bagaimana tentang penyembelihannya. Ke belakang, lihat datanya ke belakang. Ini contoh lain. Nah, kalau yang prospektif cohort melihat akibat ya, akibat dari sesuatu penyakit misalnya itu apa ke depan, berarti mengamati apa yang akan terjadi. Penelitian bisa berupa observasi longitudinal untuk mengetahui akibat dari suatu kejadian. Misalnya studi menguji apakah sterilisasi pada anjing betina dapat meningkatkan risiko inkontinensi urin gitu ya. Jadi beberapa setelah disteril dilihat diamati bagaimana ya. Itu prospektif ya. Apakah vaksinasi menurunkan prevalensi penyakit, rabies dan lain-lain? Dilihat setelah divaksin, dilihat diamati gitu ya. Penggunaan Dravit menyebabkan fluid valine lower urinary tract disease pada kucing apa enggak gitu ya. Itu dilihat ke depan setelah perlakuan. Berdasarkan penggunaan data tadi sudah inferensial, ini sebenarnya pengulangan dari bab 3 materi 3 ya. Dan deskriptif tadi juga sudah, hanya mengamati profil peternak, misalnya mengamati KUD tentang manajemennya dan sebagainya, banyak sih kalau deskriptif. Jenis data yang diperoleh ada dua macam, data primer itu kalau data ini diperoleh sendiri oleh peneliti ya, baik data eksperimental maupun observasional. Kalau data sekunder itu datanya peneliti tidak ambil data sendiri, tapi mengambil data sekunder, misalnya dari suatu ambulator atau ini data dari KUD, atau kalau di rumah sakit itu rekam medisnya dari pasien ya, itu bisa menjadi data sekunder. Jadi diingat akan hierarki dari suatu data antara data primer dan data sekunder terhadap situasi yang sebenarnya. Data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya daripada data sekunder. Kalau data sekunder itu ya sudah ini yang ada gitu given ya. Kalau data mentah, data diperoleh peneliti saat melakukan penelitian baik eksperimental maupun observasional, belum diolah ya. Belum diolah menggunakan uji statistik gitu ya. Itu mungkin ya tentang itu sebenarnya banyak. Kalau yang di materi keempat ini banyak pengulangan dari materi ketiga tadi ya. Baik, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Udah jelas ya? Ini materi keempat itu memang banyak pengulangan dari materi ketiga ya. Baik, sudah paham ya? Kalau nggak ada yang tanya berarti saya anggap sudah paham ya. Saya cukupkan sebelumnya presensi dulu ya. Melihat saja ya apa yang saya jelaskan tadi bisa diterima apa tidak ya.
bisa maksudnya mengerti apa tidak ya. Brigita Nadia, ya. Bedakan antara penelitian pre-eksperimental, quasi, dan true. Silakan Brigita, sebelum presensi, yuk. Ya, Brigita. Rahma Aulia, Bedanya bedanya true, quasi, dan pre. Pre-eksperimental, quasi, dan true itu bedanya apa? Kalau true itu ada kelompok kontrolnya sama randomisasi. Kalau quasi itu ada kelompok kontrolnya tapi nggak ada randomisasinya. Tapi kalau pre-eksperimental itu tanpa randomisasi sama tanpa kelompok kontrol. Tambah kontrol dan tanpa random. Ya, kalau yang quasi Eh, ada kontrol tapi nggak ada randomisasi. oke. Ini anu ya apa? Sudah paham ya semuanya ya? Contohnya bagaimana ya? Ya sudah, kalau sudah paham. eh nah, data